Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa melalui renungan firman Tuhan Jemaat Sion Penajam edisi Rabu 21 September 2022. Karena itu, mari siapkan hati untuk mendengar suara Tuhan lewat firman-Nya dan mari berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga, pagi ini bangun dengan selamat dan mengawali perjalanan hidup hari ini. Kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah, kami telah sedia untuk menerima sabda-Mu, supaya oleh firman-Mu kami semakin dekat dan mengenal Engkau. Ampuni dosa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Pagi ini saya siapkan firman Tuhan untuk kita renungkan dari Mazmur pasal 86 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi Engkau ya Tuhan Allah, penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, berpanggillah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu, dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghiburkan aku. Yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara di dalam hidupnya. Saya beri tema renungan pada pagi hari ini, dekat dan kenal Tuhan. Dekat dan kenal Tuhan. Saudara-saudara, hubungan persahabatan, kekerabatan, kerjasama dipastikan dapat berjalan dengan baik ketika kita saling mengenal satu dengan yang lain, saling percaya dan saling menerima kelebihan dan kekurangan seseorang. Maka dengan cara-cara seperti itu kita semakin dekat dan kita semakin dekat. Dekat dan dekat, kenal dan kenal. Firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini berisi doa dari pemazmur. Dan doa yang ia sampaikan kepada Tuhan ini memperlihatkan bagaimana dia begitu dekat dan begitu kenal dengan Tuhan. Yang pertama, pemazmur mengakui kepada Tuhan bahwa ia adalah manusia yang penuh dengan kemalangan dalam hidupnya. Dan yang kedua, ia berdoa menaruh hidupnya kepada Tuhan, kiranya Tuhan menjauhkannya dari maut dan meluputkannya dari banyak penderitaan di dalam dunia ini. Dan yang berikut ialah bahwa pemazmur sangat tahu bahwa Allah dapat menolongnya. Karena itu, ia terus mengingat bagaimana janji kasih setia Tuhan yang akan berlaku dalam hidupnya. Dan yang terakhir, isi doa pemazmur ini ialah dia tidak hanya curhat, tetapi juga dia melahirkan pengakuan tentang siapa Allah yang ia kenal dalam hidupnya. Ia mengatakan bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa, memiliki keajaiban, dan dia punya kuasa di atas segala-galanya. Sekali lagi tema kita hari ini, kenal dan dekat Tuhan. Pertanyaannya ialah seberapa jauh saya dan saudara-saudara dalam hidup ini kenal dan dekat Tuhan. Memahami doa pemazmur, maka jawabannya ialah tergantung
seberapa dekat kita berelasi dengan Tuhan. Seberapa banyak kita membangun komunikasi doa dengan Tuhan. Seberapa sering kita hidup melakukan kehendak Tuhan dalam menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan. Seberapa sering kita membaca firman Tuhan dengan tekun dan sungguh-sungguh menghayatinya, merenungkannya, lalu melakukan firman Tuhan itu. Saudara-saudara, Tuhan dalam hidup ini selalu memproses hidup kita, supaya dalam hidup ini kita mampu melihat kuasa-kuasa yang Tuhan nyatakan dalam menjawab segala dinamika hidup yang kita alami seperti pemazmur. Dengan kedekatan kita kepada Tuhan, maka terus-menerus hidup ini akan dibina dalam kedekatan dan dalam mengenal Kristus yang terus terbuka dalam hidup kita dan tidak pernah lelap menjaga hidup kita, mengaruniakan kita semangat dan menyatakan kuasanya kepada kita, supaya dengan demikian kita semakin sanggup menjalani hidup ini, karena kita percaya kita dekat dan kenal dengan Tuhan yang berkuasa dan sanggup mengalahkan segala sesuatu yang membuat kita takut menjalani hidup ini. Karena itu, mari terus-menerus dalam hidup ini kita memiliki komitmen untuk dekat dan kenal dengan Tuhan. Kita diberkati oleh firman Tuhan dan amin firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarkanlah kami semakin dekat dan kenal Tuhan dengan berbagai hal yang harus kami lakukan yang berkenan kepada Tuhan dan yang tentunya kami terima dari apa kata firman Tuhan melalui Alkitab. Terima kasih Bapa, menyerahkan hidup sepanjang hari ini bersama dengan segenap jemaat Tuhan di sini, umat Tuhan. Jagai, pelihara dan naungi. Kami sungguh percaya kami tidak mampu berbuat apa-apa tanpa Tuhan yang mengendalikan hidup kami. Marilah Tuhan Engkau memberkati setiap hati yang remuk, setiap yang bergumul, setiap yang berbeban. Bahkan penghiburan kekuatan Tuhan nyatakan bagi mereka yang berduka cita. Tuhan memberi kekuatan bagi setiap anak-anak Tuhan yang bergumul. Bahkan rencana-rencana yang ada Tuhan dahului. Berdoa untuk setiap sukacita yang kami alami dengan berbagai hal yang Tuhan perkenankan untuk kami jumpai dalam hidup ini. Biarkanlah kami menjawabnya dalam keteguhan dan kekokohan iman kepadamu. Berdoa untuk gerejamu dalam bersaksi, bersekutu dan melayani, pimpin dengan Roh Kudus. Berdoa untuk bangsa negara kami, berdoa untuk pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah, TNI dan Polri, tenaga kesehatan pakai sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Bapa di sorga, seluruh hidup kami hari ini kami serahkan dalam penyertaan Tuhan. Ampuni dosa kami. Ini doa syukur kami yang semuanya kami pinta. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita senantiasa semakin dekat dan kenal dengan Tuhan. Salam sehat, salam tangguh. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom.